News.po, politiknya juga po. News.po, News.po, ruang publik News.po. Ya baik, kembali kami mengajak Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi. Silahkan berikan komentar Anda terkait apa yang sedang terjadi sebenarnya di Partai Golkar di www.inewstvmobile.com. Nanti kita akan hadirkan apa yang menjadi komentar Anda. Jadi itu artinya kalau belum ada kesepakatan, belum bisa ikut pilkada serentak dong? Jadi saya luruskan dulu yang tadi, bukan menteri tidak patuh. Menteri Hukum dan HAM ikut banding. Oh, ikut banding. Kebetulan saya sudah membaca memori bandingnya, fotokopinya. Jadi sudah jelas tidak sepaham dengan keputusan ketum tadi. Jadi kelurusannya. Saya ikut meluruskan juga bahwa menurut Menteri Hukum dan HAM, menteri yang mengerti hukum dan HAM di negeri ini, putusan sela itu tidak berlaku karena langsung dibanding. Betul. Kalau Menteri Hukum dan HAM sudah udah berpikir begitu, kita mau bilang apa coba? Ya memang itu. Memang itu Memang ya. itu. Baik, saya pun di Lemanas diajari begitu. Kita mau bilang apa? Saya akan juga meluruskan juga. Saya akan meluruskan juga ya. Boleh saya meluruskan ya. Saya meluruskan ya. Ini perlu diluruskan dua-dua ini. Oke, silakan Pak Marioto diluruskan. Apa yang diluruskan? Sekali lagi begini begitu. Banding itu sama nilai hukumnya dengan menyatakan perkara itu belum final hukumnya. Ya. Oleh karena itu seluruh hal hukum yang ada dalam perkara itu berlaku. Dalam kasus ini, putusan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilaksanakan. Apa dasarnya? Karena pasal 67 ayat 2 menyatakan demikian. Putusan Katun itu dianggap berlaku sejak ditetapkan. Pada ayat 2, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak dapat dilaksanakan bila ada permintaan penundaan sampai dengan putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inkrah. Oleh karena itu, banding pun tetap saja menyatakan bahwa keadaan hukum tidak berubah, putusan sela tetap berlaku. Itu menurut Dr. Margarito. Tapi saya lebih percaya kepada Yasona Lauli. Oke. Boleh dong, tepuk tangan. Enggak apa-apa. Haknya beliau. Bang Jerry, kalau dilihat ini kayaknya nggak akan ketemu ya, masih akan sudah proses hukumnya akan terus berlanjut. Nah, sementara untuk nanti pilkada serentak, tadi dikatakan Pak Leo ada kesepakatan. Nah, ini kan persoalannya siapa yang tanda tangan. Bisa nggak jalan ini? Walaupun yang muncul kan figur, tapi tetap harus ada partai yang mendorong. Tapi kalau memang tetap seperti ini, itu tadi pertanyaannya. Apakah memang tetap bisa ikut? Yang biasa itu kan yang menjadi standar yang apa itu adalah SK Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebelum ada putusan banding tentang putusan mengikat tentang ini, memang harus kembali ke sini. Ini yang biasa dan kita alami berkali-kali yang seperti Tapi ini ada keputusan sekarang problemnya keputusan sela. Ini memang sebuah terobosan menurut saya, sebuah terobosan hukum baru. Kalau saya mau berpendapat, sebenarnya putusan sela ini mau mengatakan tidak ada kepengurusan sekarang. Yang berlaku adalah Partai Golkar. Yang berlaku adalah Riau. Tidak ada, karena saudara-saudara sekalian. Karena begini, Partai Riau, Partai Golkar ini. Nah, tidak ada pengurusnya. Sabar. Terus ya, Mas Jerry. Nah, karena Riau itu kan putusan sela. Jadi sebagai sebuah putusan sela, dia tidak bisa inkrah. Menurut saya ya. Nah, ini yang menurut saya membuat kenapa Golkar itu kemudian cepat-cepat harus mengambil kesepakatan. Jadi menurut Mas Jerry tidak ada kepengurusan seharusnya sekarang. Iya, yang bisa mengusung calon. Gitu, karena putusan sela ini kan putusan antara sebelum ada putusan lain gitu ya. Di situ yang saya katakan tadi, mari kita patuh dan taat ajas. Tak ada masalah ini. Kalau kita berpegangan orang-orang politik, ini kan soal politik, berbicara undang-undang partai politik. Jadi jangan kita berbicara undang-undang lain. Kalau undang-undang partai politik kan jelas. SK Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dua hal sekarang, supaya tidak memperpanjang, walaupun saya niat sekali membantu Anda, tetapi supaya tidak memperpanjang dua hal. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ternyata saya sebagai orang komunikasi menemukan di tanah air yang bernama Indonesia ini nggak ada gunanya putusan sela. Antara putusan sela maupun tidak ada putusan sela sama-sama tidak berlaku. Nah, itu yang pertama.
Jadi Anda jangan ketawa dulu. Yang kedua, ya, ada nggak kemungkinan di masa depan dalam arti menjelang 26 sampai 28 Juli ini ada satu keputusan atau ada satu surat yang ditandatangani oleh minimal 4. Siapa aja? 2 dari kubu Bali dan 2 dari kubu Ancol. Ada nggak kemungkinan itu sehingga memungkinkan seluruh peserta? Hanya sayang dari KPU nggak ada di sini. Kalau saya mengatakan kata kuncinya adalah adakah political will, kemauan dari KPU, keberanian KPU mempergunakan partai politik punya undang-undang sesuai dengan kemarin-kemarin. Sudah saya kasihkan tadi 3 apanya. Kembalikan siapa yang punya SK? Saya tidak ada. Tapi waktu yang seperti kasus yang disebut oleh Pak Leo tadi, PKB, kemudian juga partainya Ibu Amaliani, ya, dan juga Pak Roy Janis dan juga dengan Pak Lasmana Soekardi, itu juga ada putusan sela nggak? Nggak ada. Ini berbeda jadinya kan? Berbeda. Nah, kalau ikuti kasus itu, memang SK Kementerian Hukum dan HAM yang akan digunakan KPU. Karena nggak ada putusan sela. Tidak ada putusan sela, makanya itu sebenarnya kasusnya agak berbeda. Jadi memang di situ masalahnya. ini rumit ya Pak Leo. Nah, saya menyesal juga di sini jadi rumit saya. Enggak, Tapi begini yang tadi Bung Effendi bilang, terobosan loh, saya mau masuk supaya ada terobosan. Tidak mungkin ada 4 penanda tangan karena itu hanya ada 2. Mungkin Mas Effendi ini terinspirasi oleh ganda campuran putra di bulu tangkis. Jadi masing-masing 2. Oke, tapi kalau Bang Leo, kalau tadi yang dikata harus kita mengerti sekarang begini ya, putusan PT UN kemarin itu bukan putusan sela. Yang baru-baru terakhir ya, yang terakhir itu yang sekarang dibanding itu bukan putusan sela. Itu adalah putusan atas pokok perkara. Begitu. Yang kemarin yang saya sudah terakhir. Saya sepakat itu, tetapi saya ingatkan begitu kita banding dengan menteri itu sudah kembali lagi tidak ada vakum hukumnya. Jadi SK Menteri Hukum dan HAM itu. Kalau begitu memang kan sama dengan kasusnya yang 3 tadi Jadi sebelum ada, kalau dibanding ya berarti yang berlaku ada SK Kementerian Hukum dan HAM. Salam dulu kalau gitu. Enggak, betul. Itu yang artinya begini. Ini Bapak ini saking senangnya dia bilang ini betul sambil muter-muter. Ini pengalaman kita sebelumnya dan itu yang dilakukan sebelumnya. Kalau di publik ya, saya bukan orang publik. Kalau di publik saya nggak tahu istilahnya putusan sela, provisi dan lain sebagainya. Tapi di publik seakan-akan itu diterima bahwa Pak Hakimnya yang memutuskan mengatakan ini keputusan sela sampai nanti terjadi keputusan final yang mengikat. Tapi sudah, kita lupakan sementara itu ya. Tapi itu yang betul tadi itu adalah keputusan tetap mesti yang mau dijelaskan. dibanding. Putusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan Golkar Ancol itu tidak bisa dilaksanakan. Nggak bisa disebut tetap, kan tetap di belakang nanti kalau dia banding. Jadi dibanding. Karena sudah banding, saya katakan tadi tata kelola kenegaraan kita itu kembali ke situ. Tapi Bung Margarito, salah. Yang biasa yang kita ikuti selama ini kan yang begitu. Kalau dia belum lain soal karena masih itu banding tidak, sampai apa? Ya itu karena berarti tidak putusan Kementerian Hukum dan HAM masih. Dan itu yang biasa kita. Saya setuju Jer itu kalau tidak ada putusan sela. Itu setuju. Tapi tadi Bung bilang ini bukan putusan sela. Loh, yang saya bilang dengan Anda tadi bukan putusan sela, itu putusan akhirnya itu tadi. Yang kedua. Karena tadi seolah-olah yang saya nangkap dari yang Jer bilang itu tadi, putusan PT UN itu adalah putusan sela. Makanya putusan saya katakan antara. tadi Padahal di putusan pengadilan itu putusan sela itu kan putusan antara. Yes. Iya, jadi istilahnya putusan ini sela. yang menunda. Jadi istilahnya mau putusan sela, mau putusan antara pun. Kami banding. Dibanding. Sudah Tetapi selesai. yang Bapak banding itu adalah keputusan sela atau keputusan antara. Putusan Putusan akhir. akhir. Putusan akhir dan putusan selanya semua diborong. Baca yang di pengadilannya. Keputusan apapun akan dibanding lah. Iya, dan sudah dibanding udah naik. Jadi contoh, Tapi saya ambil contoh. putusan sela bisa juga dibanding. Saya ambil contoh. Padahal keputusan Katakan sela PT maksudnya- Tun. Keputusan pada waktu itu. Pak Leo terlalu bersemangat pokoknya semuanya bisa dibanding. Makanya saya bilang di mengadilinya baca semua yang dia di Oke, situ. jadi pesan yang ingin kita kirimkan kepada seluruh kader-kader Golkar, mohon maaf, Anda ada kemungkinan terancam sampai 26 atau 28 Juli ya. Kemungkinan, tapi saya berharap tidak. Karena itu saya mau menanya kepada Jerry, apa negara ini nggak rugi kalau sekiranya ya
ada kader-kader dari satu partai besar, bahkan menyusul juga P3, tidak ikut pilkada serentak. Apa yang terjadi dengan pesta demokrasi yang harusnya dinikmati tidak hanya oleh seluruh warga negara, tetapi juga oleh seluruh kader partai? Bukan itu, ada 56% incumbent itu dari Golkar. Nah, jadi bagi saya bukan soal itu. Kami masih hakul yakin 28 Juli masih ada 50 sekian hari lagi. Masih ada keputusan yang bagus. Oke, kita kasih kesempatan Bung Jerry. Saya kira memang kalau saya dari dulu sepakat ya, partai yang bermasalah memang tidak layak ikut pilkada. Hanya memang agak ironi juga kalau partai pemenang pemilu kedua itu tidak bisa ikut pilkada. Tapi yang lain senang dong. Yang lain senang dong. Itulah politik. Ya, yang lain senang kan? Memang soal 56% ini kan mereka bisa aja masuk partai lain, Bang. Jangan. Maksud saya. Tapi poin saya begini Kenapa? sebetulnya. Benar-benar, Pak Leo, kenapa sih kalau sama Pak Margarito kayaknya bersemangat, sama Jerry ke pasar banget? Ini nggak bisa ikut pindah ke partai lain. Iya gitu. Junior saya. Enggak, maaf. Buru dilawan. Enggak, saya mau kasih gambaran ya. Dalam politik jangan-jangan begini. Banyak para pengamat, pakar dan juga para ahli dengan wajah sedih akan mengatakan begini. Memang ini adalah sebuah peristiwa yang menyedihkan, di mana partai-partai seperti Golkar dan P3 yang sudah panjang sejarahnya, partai besar tidak bisa ikut pilkada serentak. Itu menyedihkan. Tetapi kabar baik bagi partai saya. Iya, tapi saya kira poinnya begini. Saya kok agak yakin ya, kalau Golkar P3 tidak ikut pilkada serentak, pilkada itu nggak akan terjadi. Wow. Kalau saya agak yakin. Alasannya. Karena kita sudah lihat proses ini. Kita menghabiskan setengah tahun untuk berpolemik soal apakah pilkada serentak ini jalan atau tidak. Sekarang ini kita dihadapkan dengan persoalan undang-undang pilkada serentak itu mengatakan seluruh peraturan KPU harus disetujui Komisi 2. Di DPR, di bawah DPR. Jadi saya kira itu akan dihalangi di sana kalau sampai dua partai ini tidak mendapat kepastian untuk ikut pilkada. Sebetulnya ironi saya di sana juga gitu. Dan kita sudah lihat prosesnya. Kalau hukum Jerry dimasukin oleh partai politik, ya ini problemnya. Problemanya. Saya katakan kalau hukum itu strict, kalau politik itu politik. Jadi sudah ada undang-undang partai politik masuk Komisi 2. Rap. Kalau itu KPU. Itu wajar ya. Saya kesini enggak? Saya mau nanya nih. Di antara kita berdua aja. Ini yang mana ini? Enggak, Bapak, antara kita berdua antara kita berdua nih sebagai moderator. Kenapa? Kan Bapak ini bilang ada poll yang diitik-itik. Iya. Ini sebetulnya itiknya dari partai mana sih? Bukan, berarti kan bukan dari Golkar. Partai lain yang itik-itik. Kira-kira dari partai mana, Wel? Itu yang mau saya bilang ke Pak Leo baru silakan. Tolong, Wel. Ya wajar lah ya, namanya hukum ini akhirnya diitik-itik karena masuk ke politik karena melibatkan para politisi kan. Nah, politisi ya bagaimanapun melihat apapun dari segi dalam politik hal ini ya, Partai Golkar berada pada posisi terzolimi. Tepatnya mereka mengikut acara yang judulnya Oh Mama, Oh Papa. Betul nggak begitu? Kalau saya bisa katakan gitu ya, agak ini. Ada hal yang mengagumkan, Anda kata politik ini bisa dikelola dengan lebih elegan elegan begitu ya. Akan jauh lebih mengagumkan kalau kesepakatan islah itu tercapai. Itu akan menyehatkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kehidupan politik kita dan seterusnya gitu ya. Kesepakatan memang hal yang susah, tetapi bagi orang-orang besar, ia adalah hal mudah karena ia anggun dalam dirinya. Oke, apakah tidak mungkin ada kesepakatan bersama begitu di antara, kalau tadi dikatakan sudah tidak ada kubu-kubu. Asal ada satu mengalah seperti soal tanda tangan tadi itu. Nah, berarti kalau karena apa soal tanda tangan itu? Soal tanda tangan itu adalah sangat mutlak. Ada dikatakan soal tanda tangan nggak mungkin bisa mengalah. Karena tidak mungkin empat di situ tanda tangan karena SK itu atas nama Agung Laksono Zainuddin Amali. Betul, Bang Jerry. Saya katakan. Tidak mungkin akan ada. Makanya begini. Dikit aja. Oke. Saya mau sarankan kepada Pak Leo Nababan dan kawan-kawan, sudahlah lupakan teken meneken itu, karena Pengadilan Jakarta Utara sudah keluarkan lagi putusan selah, tidak bisa lakukan apa-apa. Pak Leo dan kawan-kawan tidak bisa melakukan apa-apa. Keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan berstatus go, ya, yang belum dikeluarkan tidak bisa lagi dilakukan apa. Saya sepakat itu ini, yang diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Utara. Dari Pengadilan Negeri. Tetapi ada, jangan lupa Dokter yang mulia, bahwa undang-undang partai politik
itu yang mengurusi tentang persengketaan antara parpol. Dan itu ngapain dibuat undang-undang partai politik? Cabut dulu itu. Ya, saya ke Dadan Jadi dulu ya, kita izinnya. harus konsekuen kepada undang-undang itu sebagai orang partai politik. Setuju. Kita setuju itu. Berdasarkan kreativitas Anda, ada nggak cara untuk mendamaikan kedua partai ini? Enggak. Ini apa? Ada Solusinya. lagu atau ada Lakukanlah, carilah Apa? syair yang tepat karena kasihan juga ini teman-teman yang ini tadi Jakarta Silakan, Utara silakan. suruh bilang tidak boleh lakukan apa-apa. Ini kalau untuk Partai Golkar yang sedang berseteru, Ya. ini ada lagu yang sangat cocok. Apa? Lagunya dari grup band Gigi. Ya. Oh. Jangan ketawa ya. Iya. Ada grup band namanya Gigi. Ini ya. bukan fisik ya, bukan Iya, fisik bagus, ya. Gigi namanya. Kami nggak ketawa, situ sendiri yang unjuk gigi. Ya. Iya kan, unjuk Ada gigi kan? lagunya dari Gigi. Ya, ya, Lagunya seperti ini. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung, bingung ku memikirnya. Enggak. Itu untuk daerah lain. Kalau Golkar tidak. Percayalah sebelum tanggal 28 mereka sudah bersatu. Amin. Kalau nggak percaya, serahkan kepada Pak Leo. Ya, Dia punya amin. cara sendiri. Coba mic-nya serahkan Sebentar, kepada Leo. sebentar. Boleh. Saya kira begini Bung, kita harus dorong. Apa ini? Islah ini sungguh-sungguh ya. Ah. Nah, kalau enggak dia akan mengganggu. Jadi itu artinya memang benar harus ada perdamaian, harus ada kesepakatan harus bersama. segera. Kalau memang Itu kita ingin bahas maju untuk di segmen bersama-sama. selanjutnya. Ya, Tapi coba ini rumus perdamaian versi Ada lagu juga memang Oh, Leo, oke. nggak hanya sana ya. Oh oke, ini mungkin agak berbeda pemirsa dari malam-malam sebelumnya. Kalau kita biasa, sudahlah ya, kita jangan ribut-ribut malam hari ini. Kita mau mendengarkan satu sisi perdamaian saja nih dari Bang Leo. Kalau kesepakatan, kalau islah, kalau mungkin keputusan bersama belum bisa dilaksanakan malam hari ini, apa yang bisa dihadirkan untuk Iya. kita di News.pol? Jadi Rizka, saya ini politisi, pidato biasa, tapi dipaksa menyanyi kita mainkan. mainkan Pak, mainkan. Oke. Langsung rap aja. Situ morang, situ morang, situ morang, Allah situ Allah Rudi.